Hai, salam jumpa lagi dengan channel Aga Hot Trip. Kali ini Aga Hot Trip akan berkunjung ke calon penghuni kota Jogja masa depan atau di masa tua nanti. Ini sekarang kita lagi mau menuju ke Jogja, tapi kita muter-muter dulu. Ini adalah gapura besar dari Universitas Diponegoro. Nah, ini kita lagi muter-muter Semarang dulu, bersiap-siap untuk menuju ke Yogyakarta untuk mengunjungi para calon penghuni masa tua di Yogyakarta. Sekarang kita lagi lewat tol Semarang Jogja, tapi sebelumnya kita akan mengunjungi salah satu hunian masa depan semua orang. Nah, ini adalah huniannya. Kita nyekar dulu, baru kita jalan-jalan ke Jogja. Nah, ini tempat yang kita bisa lihat. Ini bisa juga dipakai sebagai tempat wisata masa depan. Kita lihat jalannya cukup lebar, semuanya tertata dengan baik. Tapi kita tidak melihat ada penghuni yang keluar belanja atau jalan-jalan. Penghuni dari kawasan ini, kalau sempat kita melihatnya, pasti kita akan lari terbirit-birit. Jadi di sini sebelum kita berangkat ke Yogyakarta, kita akan nyekar dulu. Membersihkan dan mengunjungi. Sebelumnya kita nyetor dulu. Nah, ini adalah tempat nyetarnya. Ini kita mau lihat situasi dari suasana sekelilingnya dari penghuni masa depan ini. Ini banyak sekali penghuni yang sudah tinggal di sini. Tapi ini adalah kawasan hunian yang tidak ribut. Dan penghuninya tidak suka jalan-jalan keluar. Kita lihat tertata dengan rapi, ada berbagai macam bentuk perumahan yang didesain menurut kesukaannya masing-masing. Kita lihat masih banyak kafling-kafling yang tersedia bagi para penghuni masa depan yang ingin memesan tempatnya. Sudah ada disediakan di sini dan tertata dengan rapi. Cuma di kawasan ini tidak ada seperti supermarket, mall dan sebagainya.
Jadi tapi yang saya herannya kawasan ini tetap laku meskipun tidak ada fasilitas-fasilitas seperti supermarket, mall, kemudian tempat fasum lainnya seperti nge-gym dan sebagainya. Dulu rencananya kawasan perumahan masa depan ini akan dibangun kolam renang. Tapi setelah dipikir-pikir, buat apa ya? Karena penghuninya sendiri sudah pada malas keluar untuk berenang. Sekali mereka keluar berenang, maka tidak dipastikan tidak ada pengunjung lagi yang kesini. Jadi sampai saat ini kita belum lihat ada kolam renang di situ. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan melewati tol menuju ke kota Yogyakarta. Nah, ini kita sudah sampai di Jogja. Inilah hotel tempat menginap kita. Jadi ini suasana menjelang tahun baru. Kita mengunjungi Jogja. Selain berwisata untuk malam tahun baru, kita juga lagi berkunjung untuk melihat penghuni masa depan atau penghuni masa tua di Jogja dengan segala persiapan mereka. Ini kita mulai masuk ke lobi hotelnya. Jadi hotel ini terletak di, kalau dulu namanya Jalan Mangkubumi, kemudian bisa lanjut ke Jalan Malioboro. Jadi dekat sekali dengan jalan utama Malioboro. Kita bisa jalan kaki. Nanti pada tayangan ini kita akan melihat pada tayangan episode selanjutnya. Kita jalan-jalan ke Malioboro, kita bisa melihat situasi suasana Malioboro masa kini, yang mana banyak sekali kenangan bagi mereka yang dulu berkuliah atau bersekolah atau mungkin bekerja dan sebagainya, melakukan berbagai kegiatan di Yogyakarta. Jadi bisa melihat bagaimana kondisi Malioboro masa kini. Ini satu jalur ya dengan Jalan Malioboro, berdekatan banget dengan Tugu, Yogyakarta. Ini sekarang kita akan naik ke kamar kita. Ini adalah lingkungan sekitarnya, bila dilihat dari kamar waktu keluar dari pintu ada selasar. Nah, ini kita mau masuk, mau melihat situasi dari kamar-kamarnya. Ini kamar yang standar yang ada koneksi antar ruangnya. Ini adalah ruangannya, tempat tidurnya, kemudian headboardnya atau bed panelnya. Ini nakasnya.
Jadi nuansa-nuansanya nuansa tradisional dan juga digabungkan dengan nuansa-nuansa arsitektur klasik, interior klasik. Ada kaca di sini, di backdropnya ada kaca, hiasan kaca. Ini adalah menuju ke teras luar, kita bisa lihat pemandangan dari sini. Nah, yang dari luar sana ada tuh Jalan Mangkubumi. Ini terasnya. Kemudian pada bagian kita bisa melihat pemandangan dari sini Jalan Mangkubumi. Ini suasana hujan. Di bawah ada kolam renang. Jadi waktu datang suasana hujan di Yogyakarta. Nah, kalau ke arah sebelah sana itu ada Tugu. Jadi kita bisa jalan kaki menuju ke Tugu Yogyakarta. Nanti pada episode selanjutnya. Untuk episode pertama ini, jadi konsentrasi kita lebih ke mengunjungi penghuni-penghuni masa tua di Jogja dulu. Ini pintu koneksinya, ini suasana kamar mandinya. Jadi arsitekturnya seperti vintage, klasik-klasik vintage gitu ya. Keramiknya hitam putih. Ini wastafelnya, ada kacanya ini. Jadi terkesan vintage untuk interior ruangannya. Nah, ini kita mau lihat suasana fasad dari hotel ini. Kalau fasadnya ini bernuansa modern, tapi dipadukan dengan vintage. Di bawahnya kolam renang. Pada lantai 1 atau lantai paling bawah. Kemudian gedungnya dipadukan dengan warna putih, kemudian warna abu-abu tua, dan warna bata. Batanya itu pada kolom-kolom. Sementara warna abu-abu tua pada dindingnya. Nah, kalau di bawah sana itu kamar VIP. Nah, ini fasad dari hotel ini. Nah, ini suasana di Jogja di sekitar Jalan Mangkubumi. Nah, sana itu Tugu Yogyakarta. Kita bisa melihat suasana di sekitar Tugu dari hotel ini. Jadi semalam kita tiba hujan, kemudian pagi ini cuaca cukup cerah untuk kita jalan-jalan di Jogja.
tapi masih ada sedikit-sedikit pendungnya. Jadi karena masih terlalu pagi, kita lihat kolam renangnya masih agak sepi. Kolam renangnya itu berbentuk jadi tidak benar-benar mengotak. Yang bagian kecil sana untuk anak-anak, kemudian yang bagian besar ini untuk orang dewasa. Di dekat kolam renang itu nanti ada restoran atau rumah makan. Nanti kita makan pagi juga di sana. Atau sarapan di rumah makan itu. Nah, ini adalah suasana dari hotel tersebut. Pada bagian belakang kita bisa lihat juga, kalau bagian-bagian atas dari hotel ini tadi kita lihat ada berbagai macam tandon atau penyimpanan air untuk mandi atau mungkin air untuk kebutuhan hotel, itu disimpan juga di bagian atas. Nah, sekarang kita akan turun, kita udah turun ke bawah untuk sarapan. Ini adalah suasana restoran. Tuh lampu gantungnya dari tembaga. Ini si Aga sedang diambil makanannya untuk sarapan pagi. Suasana restoran juga bernuansa vintage, bernuansa bangunan-bangunan. Jadi kita merasa seperti bangunan-bangunan zaman dulu. Ini sarapan paginya. Ada berbagai macam sarapan pagi di sini. Ada makanan besar, ada buah, ada cemilan, ada roti, berbagai macam makanan dari besar sampai kecil. Ini adalah roti-rotinya, bisa milih. Nah, ini adalah kolam renangnya bila dilihat dari resto atau rumah makannya. Ada juga makanan-makanan tradisional di sini, tradisional Jogja, maupun jajanan pasar ada di sini. Nah, ini makanan-makanan jajanan pasar atau tradisional Jogja. Nah, ini sekarang kita lagi berkunjung ke calon dan penghuni-penghuni masa tua di Jogja. Ini adalah perumahannya mereka yang mereka sudah persiapkan sebagai penduduk kota Jogja. Ini adalah gapuranya, dan kita sekarang masuk. Kita melihat suasana hunian. Nah, kalau di sini
ada kolam renangnya. Nah, pasti sangat bermanfaat tuh kolam renangnya kalau untuk hunian seperti ini, tidak seperti hunian yang tadi. Nah, ada kolam renangnya, pada samping-sampingnya tuh ada supermarket dan sebagainya. Kita melihat bangunan-bangunan perumahan yang ada itu berbentuk mediteran dan minimalis. Jadi ada gabungan antara mediteran dan minimalis. Dengan atap-atap dari beton. Kalau untuk warna-warna dari bangunan ini lebih ke mediteran, sementara bentuknya itu minimalis. Nah, ini adalah salah satu rumah calon penghuni masa tua di Jogja. Ini adalah rumahnya, sudah siap, tinggal interiornya, bergaya mediteran modern, warna atap hitam, kemudian warna tembok krem dan warna bata. Ada karpet depan, bisa untuk 2 mobil. Kemudian ada teras di lantai 2. Ini ada 2 lantai ya. Nah, ini karpetnya. Nah, kita mau jalan ke samping, kita lihat ada juga perpaduan warna coklat muda. Nah, di atas sana ada lantai 3-nya. Yang bagian belakang warna bata itu ada lantai 3-nya. Jadi bisa duduk-duduk memandang Merapi dari lantai 3-nya ini. Kemudian ini adalah penghuni masa tua selanjutnya. Yang kedua, di bagian atasnya ada teras. Depannya karpet yang cukup lebar, bisa 2-3 mobil, 2 kayaknya mobil. Kemudian ada motor-motor juga bisa masuk. Atau kalau mau buat acara-acara bisa di depan terasnya. Nah, ini adalah suasana dari hunian mereka. Bentuknya hampir sama antara tiap hunian di sini, tapi ada beberapa yang berbeda. Misalnya pada rumah penghuni kedua ini, penghuni Jogja kedua ini, ada terasnya di bagian atas yang diberikan dak di atas karpetnya, sementara yang lain di atas karpet hanya ada atap atau kaca. Untuk jalannya itu dari konblok, cukup lebar, sekitar 7 atau 7 meteran, 7-8 meter. Nah, ini kebetulan di teras salah satu penghuni Jogja ada acara nih, jadi ini penghuninya membuat acara Imlekan jauh sebelum Imlek.
Jadi mungkin ini ada konsep nasi Padang Tionghoa. Ini adalah menu masakan yang disiapkan oleh penghuni-penghuni Jogja, dan ini adalah tamu-tamu dari penghuni Jogja itu. Coba kita lihat ke dalam. Nih ada juga tamu-tamu yang lainnya. Ini adalah ruang tamu. Kemudian ada dapur di sebelah sini. Kitchen set belakang. Di atasnya ada kamar tidur dan ruang keluarga. Nah, ini tampak depan dari fasad rumah tersebut. Sama, yaitu berwarna krem, putih, dan warna bata. Atapnya berwarna hitam dengan lantai keramik berwarna krem. Ini adalah perumahan di depan atau di sekitarnya. Nah, ini adalah yang megang area perumahan. Dia lagi mau ngambil jatah makannya dan harus diberikan. Kalau tidak diberikan jatah makan, ini perumahan bisa ditutup sama dia. Nah, setelah diberikan jatah makanan, dia senyum-senyum, saudara, dan keamanan perumahan ini bisa terjaga dengan baik. Sementara yang lain selain main drone. Nah, ini menu makanan Padang Tionghoa yang sudah disiapkan. Mungkin ini adalah awal mula untuk usaha makanan Padang Tionghoa ke depan. Nah, itu jatah premannya sudah diberikan. Demikianlah tayangan dari Agaho Trip. Semoga tayang dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini kita harus kembalikan jatah ke premannya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat.